Sementara Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi mengusulkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo. Sandi juga ditunjuk sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu P3. Usulan ini saudara jadi hasil Rapimnas ke-6 P3 di Jakarta hari ini. P3 juga turut mengamanatkan PLT Ketua Umum Mardiono untuk memperjuangkan Sandiaga agar disetujui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar. Sandi juga langsung mendapatkan posisi strategis sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP P3. Rapimnas 6 Partai Persatuan Bangunan menugaskan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional. Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengamanatkan kepada PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Haji Muhammad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri. Sandi menyebut penunjukannya sebagai bakal calon wakil presiden yang diusulkan Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP P3 sebagai tugas berat. Apalagi Sandi baru bergabung ke P3 14 Juni. Sandi berjanji akan berusaha mewujudkan kontestasi demokrasi yang bermanfaat. Untuk tugas yang diberikan Bapak PLT Ketua Umum dan Rapimnas ini, sebagai umat Islam yang tawadu, tentunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah tugas yang amat berat. Sebagai seorang yang baru diberikan tugas tanggal 14 lalu, dan insya Allah saya akan emban tugas ini dengan prinsip di mana kita bisa mewujudkan sebuah kontestasi demokrasi yang akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sementara Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku sudah memegang tiket Pilpres. Tapi penggunaan tiket tersebut masih harus dikomunikasikan dengan parpol lain di koalisi. Saat ini Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan parpol lain untuk menyusun posisi capres maupun cawapres. Ya tentu Golkar kan sudah punya koalisi. Nah tentu nanti tinggal berkomunikasi untuk menyusun. Soal konsolidasi pemenangan Pilpres Ganjar di Bali dan usulan P3 agar Sandi jadi bacawa pres Ganjar, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Denpasar, Bali. Putu, apa ada tanggapan dari pihak Ganjar maupun PDIP soal usulan dari P3 yang mengusulkan nama Sandiaga Uno menjadi bacawa presnya Ganjar? Ya, selamat sore Audrey dan juga saudara. Tentu saja tadi sempat kami tanyakan secara langsung kepada Ganjar Pranowo bakal calon presiden yang diusung bukan hanya oleh PDI Perjuangan saja, tetapi juga oleh P3. Nah, meskipun P3 ini sudah mengusung juga atau memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sejak lama, jadi setelah PDI Perjuangan meresmikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, tidak lama kemudian P3 ini memberikan dukungan. Tetapi bukan berarti kemudian apa yang diusulkan P3 ini dengan serta-merta langsung disetujui oleh Ganjar Pranowo. Karena kalau tadi berdasarkan pernyataan dari Ganjar Pranowo sendiri disampaikan kepada publik bahwa pada akhirnya nama pendamping atau bakal calon wakil presiden yang akan berkontestasi bersama Ganjar Pranowo ini nanti akan dibahas kembali oleh ketua-ketua umum, kemudian juga oleh Ganjar Pranowo yang akan menjadi mempelai tentunya yang akan dipinang. Jadi nanti tadi berdasarkan pernyataan dari Ganjar Pranowo adalah akan melihat dulu bagaimana
bagaimana eskalasi politik, bagaimana kerjasama politik antara PDI Perjuangan dengan partai-partai lain, karena kalau tadi disampaikan saat ini sudah ada P3, kemudian juga sudah ada Perindo, ada Hanura juga yang mendukung Ganjar Pranowo. PAN sebelumnya sempat sowan ke PDI Perjuangan tetapi belum deklarasi. Ada juga kemarin pertemuan dengan Demokrat, dua sekjen partai bertemu, sehingga eskalasi politik ini masih bisa berubah. Politik ini dinamis begitu. Jadi Ganjar Pranowo belum menentukan sikap, belum menjatuhkan pilihannya, menunggu terlebih dahulu kerjasama politik seperti apa yang ada. Sehingga tadi Ganjar menyampaikan, silakan ya, kalau punya calon usulkan saja, nanti akan dipertimbangkan di akhir setelah kerjasama politiknya utuh, kemudian juga kriteria-kriterianya ini lebih mengerucut lagi. Tadi ada 10 yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, Audrey dan juga saudara. Yang pertama tentu saja punya satu visi dan misi yang sama, bisa kompak dan juga bisa bekerja sama, merupakan teman diskusi yang baik begitu. Tetapi juga bagi mereka yang memiliki kedekatan, kemudian bukan berarti usianya muda, tetapi bisa menaruh perhatian, kemudian bisa mendengarkan kebutuhan dari milenial, pemilih muda, ini juga menjadi salah satu kriteria yang dibutuhkan Ganjar Pranowo. Siapa sosoknya ini masih disimpan. Terakhir PDI Perjuangan sudah memiliki 10 nama di kantung, tetapi belum juga dibuka kepada publik. Ada Erick Thohir, ada kemudian AHY, Ketua Umum Demokrat, bahkan juga disebut oleh Puan Maharani. Katanya akan segera ada pertemuan. Kemudian nama-nama lain profesional, Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR juga masuk ke dalam radar PDI Perjuangan. Jadi kita nantikan apakah nama-nama tersebut akan mengerucut, apakah kemudian pendamping Ganjar ini datang dari politisi atau kemudian dari independen, dari dari sisi-sisi yang lain. Kita nantikan siapa sosok yang dipilih. Tapi yang pasti tadi Ganjar belum melambungkan hati dan mempersilahkan bagi partai politik manapun yang sudah bekerja sama dan mengusung Ganjar Pranowo untuk menawarkan nama untuk nantinya akan dipikirkan lebih lanjut. Okay. Baca Pres Ganjar Pranowo dan PDIP masih mengkaji usulan dari P3 yang menawarkan nama Sandiaga Uno sebagai bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Terima kasih laporannya dari Denpasar, Bali, Niputu Trisnanda.